Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gue kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan kalau misalnya agak lebih noise, tolong dimaklumi aja ya coy. Soalnya orang lagi lomba 17-an. Yuk, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini kedua Supreme telah mengumumkan pemenang dari turnamen naga ganda untuk masing-masing sekte. Mulai dari sekte terendah sampai pemenang utama dari turnamen naga ganda. Dan pemenang puncak jelas adalah sekte Taiki. Namun ada juga sebuah keunikan di saat sekte Moche memenangkan posisi 3 sekte tengah. Tidak ada terlihat kebahagiaan di wajah dari mereka. Nah di sini karena memang posisi 9 sekte telah diberitahukan oleh Black Supreme, kini giliran White Supreme lah yang membacakan hadiah untuk masing-masing sekte. Dimulai dari sekte pemenang, yaitu sekte Taiki mendapatkan 100.000 batu roh suci, sekte Moyan 50.000 batu roh suci, sekte Dewa Pedang 30.000 batu roh suci. Dan selanjutnya untuk sekte menengah, sekte Moche 10.000 batu roh suci, sekte Tiani 5.000 batu roh suci, dan sekte Jiwa Iblis 3.000 batu roh suci. Namun mendengar pembagian yang luar biasa seperti ini untuk sekte Moche yang kini memang panen besar, membuat Yangsha dia terlihat sangat bahagia dengan 10.000 batu roh suci itu. Dan dia yakin dengan itu semua, dengan pendapatan ini akan membuat sekte Moche akan melangkah jauh lebih maju tiada tara. Dan selanjutnya, kini White Supreme kembali membacakan hadiah untuk 3 sekte bawah. Sekte Tianxing 1000 batu roh suci, sekte Xuantian 500 batu roh suci, dan sekte Binatang Buas 300 batu roh suci. Dan setelah membacakan itu semua, maka secara resmi turnamen naga ganda telah usai. Dan di sudut lainnya, untuk orang tua ini, ketua dari sekte Xuantian, dia pun melihat kegelisahan terlihat di wajah dari tuan muda sekte Tianxing. Dan itu membuatnya pun berbisik kepada tuan muda Rencong kalau saat ini sekte Moche mendapatkan panen yang sangat amat besar. Dan mereka mendapatkan posisi sekte menengah. Namun sayangnya mereka tidak layak ada di posisi 3 sekte tengah, ucap dari orang tua itu. Dan untuk sekte Moche, mereka juga membutuhkan waktu selama ratusan tahun agar sekte Moche dapat menempati posisi mereka di jajaran sekte menengah, ucap dari orang tua itu. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh tuan muda Rencong. Hanya saja dirinya terlihat memikirkan sebuah rencananya sendiri yang membuat orang tua ini dia pun bertanya rencana apa yang dimiliki oleh tuan muda Rencong. Namun Rencong dia pun mengatakan kalau ini semua bukanlah rencananya. Dia hanya mengikuti alur yang memang udah ada dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk ikut bermain. Dan jika saatnya tiba, maka dia harap sekte Xuantian akan bergabung dengan permainan mereka. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh tuan muda Rencong membuat orang tua ini dia tidak menyangka kalau ternyata para iblis telah memiliki rencana buruknya kepada sekte Moche. Padahal sebelumnya dirinya hanya ingin basa-basi saja untuk menghormati sekte Tianxing yang merupakan pimpinan dari 3 sekte pelindung kekaisaran Tianyu. Walaupun memang dia juga memiliki sebuah niat untuk dapat menghambat sedikit perkembangan dari sekte Moche, namun yang pasti orang tua ini dia pun berpikir kalau sekte Moche telah mendapatkan batu roh suci dalam jumlah yang sangat banyak yang membuat orang tua ini menantikan hal gila apa yang akan dilakukan oleh sekte Tianxing dan juga sekutunya kepada sekte Moche. Apakah mereka akan melakukan rencana secara diam-diam atau secara terang-terangan? Dan jika sampai kelewat batas, aku takut sekte Xuanlong akan turun tangan. Dan jika itu terjadi, maka sekte Tianxing benar-benar akan ada dalam kehancuran, ucap dari orang tua itu. Namun melihat orang tua ini yang hanya terdiam saja membuat Rencong dia pun tahu apa yang sedang dikhawatirkan oleh orang tua itu. Dan itu membuat Rencong dia meminta kepada orang tua itu untuk tidak perlu khawatir karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan untuk Rencong dia juga mengatakan kalau ini semua dapat diselesaikan dengan mudah. Yang membuat orang tua ini dia pun bingung dengan apa maksud dari tuan muda Rencong. Apalagi saat ini Rencong dia terus membual. Dia mengatakan kalau Zhao Fan adalah serigala berbulu domba yang haus akan kekuasaan. Dan dia yakin akan ada sebuah kekacauan besar dalam waktu dekat di dalam sekte Moche itu sendiri. Karena tidak semua orang menyukai Zhao Fan di sekte Moche itu sendiri, ucap dari tuan muda Rencong. Dan ketika waktunya tiba, sekte Moche akan hancur dengan sendirinya. Dan kedua Supreme tidak akan dapat berbuat apapun kecuali kedua Supreme masih ingin memimpin wilayah barat, ucap dari tuan muda Rencong yang membuat orang tua ini jadi bingung.
Sedangkan di sudut lainnya, saat ini panitia kembali melanjutkan acaranya, dan kali ini adalah mengumumkan 10 murid jenius di wilayah barat dan juga hadiah yang akan mereka dapatkan. Dan mendengar ucapan itu membuat para penonton mereka semua mulai bersorak-sorak. Mereka pun menyoraki nama Zaufan sebagai jenius sejati di wilayah barat. Namun di sini para penonton mereka juga langsung terdiam ketika panitia mulai mengumumkan peringkat 10 murid jenius terbaik di dalam turnamen naga ganda kali ini. Peringkat 10 turnamen naga ganda Tuan Muda ketiga Han dari sekte jiwa iblis 100 batu roh suci. Peringkat ke-9 turnamen naga ganda Tuan Muda kedua Han 200 batu roh suci. Mendengar dan juga mendapatkan nama mereka berdua ada disebutkan oleh panitia, tentunya membuat keduanya terlihat sangat amat senang. Selanjutnya, peringkat 8, Rencong 300 batu roh suci. Peringkat 7, Hitian Xiang 400 batu roh suci. Peringkat 6, Han Yufeng 500 batu roh suci. Peringkat 5, Wentao 600 batu roh suci. Peringkat 4, Zhao Desu 700 batu roh suci. Peringkat 3, Yanmo 800 batu roh suci. Peringkat 2, Wu Qingqiu 900 batu roh suci. Dan peringkat pertama sekaligus jenius nomor 1 di wilayah barat jatuh kepada... Namun sebelum panitia mengumumkannya, di sini para penonton mereka juga mulai heboh. Bagaimana mungkin kok cuma tersisa 1, sedangkan masih ada 2 nama yang belum diucapkan, yaitu Yelin dan juga Zaufan. Dan itu membuat mereka semua pun bingung. Bagaimana bisa ini cuma tersisa 1? Bahkan spekulasi pun mulai terucap. Mereka mengatakan apakah jangan-jangan Yelin telah meninggal, hingga membuat kedua Supreme hanya memasukkan 1 nama yang tersisa. Dan mereka juga mulai terdiam ketika Wet Supreme mengumumkan kalau jenis nomor 1 wilayah barat adalah Yelin 1000 batu roh suci. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh Wet Supreme membuat seluruh tempat ini langsung heboh. Bagaimana mungkin Yelin bisa menjadi nomor 1 di wilayah barat? Lantas bagaimana dengan Zaufan yang telah berhasil mengalahkan Yelin? Ucap dari mereka semua. Begitu juga dengan murid-murid dari sekte Moche. Mereka semua bingung kenapa nama Zaufan tidak diucapkan oleh kedua Supreme. Namun untuk Zaufan sendiri, dia tidak terlihat begitu peduli dengan itu semua. Tapi untuk para penonton ini adalah sesuatu yang salah. Bagaimana mungkin Zaufan yang telah menang dan juga mengalahkan Yelin tidak masuk ke dalam peringkat? Mereka juga mulai berbisik-bisik apakah sekte Xuanlong benar-benar licik dan telah disuap? Pikir dari mereka semua. Karena ini benar-benar sangat amat mencurigakan dan tidak mungkin ini masuk akal. Yelin yang telah dikalahkan oleh Zaufan ada di peringkat 1, sedangkan Zaufan yang menang justru tidak masuk ke dalam peringkat. Ucap dari para penonton. Dan ucapan dari para penonton juga udah mulai mengusik telinga dari para kedua Supreme. Mereka tidak menyangka kalau ternyata Zaufan benar-benar dapat membuat sekte Xuanlong yang dikenal selama ribuan tahun sebagai pimpinan kini mulai diragukan oleh semua orang hanya karena ulah dari bocah kecil ini. Zaufan, dia benar-benar memiliki sebuah karisma dan dia memiliki pesona yang sangat amat luar biasa yang membuat banyak orang mau melawan hanya untuk dirinya. Ucap dari Wet Supreme. Sedangkan untuk Wu Qingqiu, dia pun juga merasa kalau ini tidak benar dan itu membuatnya pun bertanya kepada kedua Supreme apa maksud dari ini semua. Kenapa Zaufan tidak ada di dalam daftar murid terbaik? Namun ucapan dari Wu Qingqiu menyinggung Black Supreme yang membuat Black Supreme dia pun marah dan dia pun mengatakan kalau ini adalah sebuah aturan yang udah ada dan aturan yang telah mereka buat tidak boleh protes dan tidak boleh disanggah dan ini semua adalah hasilnya. Ucap dari Black Supreme yang membuat mereka semua pun langsung terdiam. Namun untuk Wu Qingqiu dia masih tidak terima dan karena ini adalah aturan maka dirinya tidak akan menentangnya. Sembari menundukkan badan, ia juga meminta maaf dan meminta agar dirinya dan juga Yelin dihapus dari daftar murid jenius. Ucap dari Wu Qingqiu yang mengejutkan semua pihak termasuk kedua Supreme dan juga Zaufan. Di sini Wu Qingqiu dengan sangat sopan dia pun mengatakan kepada kedua Supreme kalau dirinya tidak memiliki niat buruk kepada kedua Supreme. Dia hanya merasa kalau dirinya tidaklah layak berada di peringkat yang ada saat ini. Namun di sini untuk Wu Qingqiu dia pun beralasan kepada kedua Supreme kalau dirinya tidak memiliki niat buruk kepada kedua Supreme. Dia hanya merasa kalau dirinya tidaklah layak berada di peringkat yang ada saat ini. Dan ia juga mengatakan kalau dirinya sangat tahu temperamen yang dimiliki oleh saudara juniornya Yelin. Dan dia juga yakin kalau Yelin tidak akan mungkin mau menerima posisinya yang ada saat ini karena hanya akan merusak reputasi yang dimiliki oleh Yelin. Namun ucapan dari Wu Qingqiu membuat Black Supreme dia pun benar-benar marah dan dia juga bertanya apakah ini artinya peringkat yang telah mereka berikan itu tidak adil? Tanya dari Black Supreme.
Dan dengan sangat sopan, di sini Hu Qingqiu dia pun mengatakan kalau dia tidak memiliki niatan seperti itu. Hanya saja, ini semua tidak masuk dalam pikirannya, dan jika memungkinkan, tolong hapuskan namaku dan juga saudara Yelin dari daftar murid berbakat sama seperti apa yang Anda lakukan kepada Zaufan. Ucap dari Hu Qingqiu yang membuat Zaufan dia pun tersenyum. Dia tidak peduli dengan peringkat itu, tapi melihat sikap dari Hu Qingqiu membuat Zaufan sadar. Dan tidak heran kenapa Hu Qingqiu yang merupakan cucu dari Joko Widodo lah menjadi salah satu murid teratas di wilayah barat. Kok jadi Joko Widodo? Siapa yang nulis ini? Yang membuat Zaufan dia pun tersenyum. Dia tidak peduli dengan peringkat itu, tapi melihat sikap dari Hu Qingqiu membuat Zaufan dia tidak heran kenapa Hu Qingqiu bisa menjadi murid terbaik yang ada di wilayah barat. Salah satu murid terbaik yang ada di wilayah barat. Dia sangat berani mencibir halus kedua supreme, dan dia benar-benar orang yang sangat amat menarik. Ucap dari Zaufan. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Dan sorry kalau misalnya pembawaan agak sedikit lebih aneh, karena ini ya hari kedua gua take voice pakai alat seadanya, karena alat tempur utama rusak dan perbaikannya mahal banget. Jadi banyak planning yang kacau, tapi ya sudahlah, gimana lagi ya coy. Sembari mengumpulkan cuan untuk nebus, kita bikin seadanya dulu. Oke, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.